Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, bahwasanya kita masih diberikan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa bersemangat dalam bertafaqquh fiddin. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi bekal kita dalam mengarungi kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semangat semua ya. Walaupun agak sesek. Rekan-rekan yang saya muliakan, kadang-kadang kita itu kan memang kepengennya jadi orang yang baik, kepengennya jadi orang yang bahagia, yang sukses, yang apa ya, yang kepenak UTP gitu kalau bahasa Jawanya itu. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak mau menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh wiridan, suruh istighosahan, nggak kuat sila suwi nggak kuat, suruh poso nggak gelem gitu ya, baca Quran susah, terus suruh tirakat gitu ya, kelelean bengi sambil wirid juga nggak betah. Jalui warna-warna. Mudah-mudahan paling tidak tuh kita ngajinya semangat itu lah, biar ada amal unggulan gitu. Nah sini semangat, biarnya itu bisa semangat kalau proposal kita. Adik-adik yang saya muliakan, hari ini kita akan mentadabburi setelah surat Al-Bayyinah, yaitu Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemarin itu saya udah ke dokter kan dulu, THT. Ini membuktikan bahwa ya bukan dokternya, bukan ya, dan tidak apa-apa, di center-center itu nggak ada apa-apanya. Kembali ngaji ini nggak selesai tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Al-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya anzalnahu kami menurunkannya fi pada Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Inna ini Allah berfirman menggunakan dhamir jamak. Nah Allah itu kan Maha Esa, tapi di sini kok Allah mengatakan sesungguhnya kami gitu. Nah ini kita belajar. Ketika Al-Quran menggunakan kata inna, di antara maksudnya adalah li'adzim, jadi untuk mengagungkan. Jadi mau jadi ketika inna dikatakan Gusti Allah tidak menggunakan dhamir ana, tetapi ini menggunakan dhamir jamak, tidak menggunakan mufrad. Ini menunjukkan ta'zim, untuk mengagungkan. Jadi Allah itu Maha Agung. Seperti seorang raja mengatakan kami memutuskan, rajanya kan satu, tetapi bilangnya kami begitu. Atau juga seperti kalau orang Jawa itu acara selajengipun inggih punika sambutan ingkang badhipun asta dumateng Bapak Lurah Wekdal
Wekdal saka pangenan dumateng panjenenganipun kita aturaken. Pakai kita padahal kita juga satu ya. Berarti itu litazim. Kemudian litasrif yang kedua. Kalau menggunakan kata ini itu litasrif, artinya itu untuk mengagungkan, untuk memuliakan bahwa apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat agung. Setelah inna, setelah menggunakan dhamir jama' itu, sesuatu itu adalah sangat agung. Kemudian yang selanjutnya itu litanwihi bil malaikah. Ada apa namanya itu turut campurnya selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah malaikat, di mana Allah menurunkan Al-Qur'an di malam yang mulia itu melalui malaikat Jibril. Dan ini juga dalam surat yang lain disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, nah kalau di sini ini masya Allah ini banyak banget. Sudah ada inna, sudah ada nahnu nazzalna, ini bertumpuk untung. Allah menegaskan bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran dan pasti Allah yang akan memeliharanya. Adik-adik yang saya muliakan, ini ada keunikan di sini. Ada Lailatul Qadar itu jelas hadis-hadis yang kita baca adalah 10 akhir bulan Ramadan. Tapi yang unik, coba nanti saya tanya satu-satu, tapi saya gabung semuanya. Ini sebuah keunikan bahwa Ramadan itu adalah bulan apa kira-kira? Kalau seorang muslim, seorang mukmin ditanya bulan Ramadan itu bulan apa? Itu bulan apa kira-kira? Puasa. Bulan puasa ya, bulan puasa. Itu hampir rata-rata kita mendefinisikan untuk mengenalkan bulan Ramadan itu bulan puasa gitu. Padahal Allah tidak. Allah itu tidak mengatakan bulan Ramadan itu bulan puasa, tetapi Allah mengenalkan bulan Ramadan itu sebagai bulan Al-Quran. Ayatnya adalah syahrul Ramadana alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Gitu loh. Nah ini dahsyatnya itu. Allah tidak mengatakan syahrul Ramadan alladzi fihi tasomun, gitu, enggak kayak gitu. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya kamu berpuasa semua, enggak gitu. Tapi Allah memperkenalkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Nah ini yang harus kita pahami. Karena kita sering mengatakan bulan Ramadan adalah bulan puasa, maka kita sering jarang beradaptasi dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan kita enggak khatam Al-Quran. Di bulan Ramadan tetap aja kita enggak deres Al-Quran. Kenapa? Karena kita ngertinya Ramadan bulan puasa, bukan bulan Al-Quran. Nah ini makanya saya sering menyampaikan ke Pak D, ke Mbak Hopa itu, kalau melakukan sesuatu ini diulang terus, kita harus tahu definisinya dulu. Kalau kita nggak ngerti definisi, maka kita akan susah. Kita tidak akan maksimal. Karena kita ngertinya Ramadan itu bulan puasa saja, maka yang dipikir adalah sahurnya pakai apa, bukanya harus pakai apa, kayak gitu ya. Kita apa bubur atau gimana, akhirnya kayak gitu. Padahal aslinya itu adalah bulan Al-Quran. Nah, terus puasanya itu gimana? Puasanya itu sebagai bentuk pengagungan dari turunnya Al-Quran itu. Itu loh. Makanya setelah itu ayat berikutnya kan sambungannya, kalau kamu menjumpai bulan Ramadan dan kamu mungkin, maka puasalah. Itu sebagai pengagungan dari yang diturunkannya Al-Quran itu. Karena semua nabi, bukan semua nabi, maaf, semua yang dikuasai nabi itu adalah sebagai bentuk pengagungan. Contoh ya, puasa Asyura. Puasa Asyura itu karena itu selamatnya Musa dari Fir'aun dan ditenggelamkannya Fir'aun di lautan itu. Kemudian Nabi Musa puasa juga, umatnya Nabi Musa puasa juga. Maka Nabi mengatakan saya lebih berhak untuk berpuasa di 10 Muharram itu. Jadi untuk mengagungkan. Seperti puasa Arafah. Puasa Arafah, hari Arafah itu adalah hari terbaik sedunia. Jadi kalau mudah-mudahan kita besok Allah hantarkan ke sana, kita nyampe di sana, dalam dalilnya itu, dalam hadisnya itu,
kaki kita meletakkan atau melangkah menginjak Arafah, itu dosanya sudah diampuni semuanya. Jadi kita nggak doa, nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak baca apa-apa, kita tetap aja di situ. Kaki kita udah sampai di situ, itu dosanya udah dikabulkan. Alhamdulillah. Makanya Nabi puasa, menyuruh Nabi puasa bagi yang tidak haji. Kemudian ada malam nisfu Sa'ban, ada puasa nisfu Sa'ban. Ini walaupun hadisnya masih diperselisihkan antara dhaif dan tidak dhaif, tetapi ulama mengatakan bahwa Nabi memperbanyak puasa di bulan Sa'ban. Salah satunya adalah di pertengahan bulan Sa'ban. Karena malam bulan Sa'ban, walaupun hadisnya diperselisihkan ya, malam bulan pertengahan Sa'ban itu hari pengampunan, malam yang mulia. Kemudian puasa Syawal ini juga sebagai bentuk pengagungan antara tersambungnya amal kebaikan dari Ramadan, terus jeda 1 hari, terus langsung puasa Syawal. Ini Nabi mengagungkan amalan seperti itu. Jadi puasa itu adalah sebagai bentuk pengagungan. Seperti hari Senin. Kenapa hari Senin itu kok dipuasa kanjeng Nabi? Nabi mengatakan ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa kok puasa di hari Senin? Beliau menjawab, dzalika yaumun wulidtu fi. Karena pada hari itu saya dilahirkan. Jadi mulia hari Senin itu karena Nabi dilahirkan. Makanya ketika hari kelahiran kita juga berpuasa kalau tidak bisa. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya melakukan apapun. Jadi puasa Ramadan itu termasuk sunnah enggak? Sunnah dan apapun. Di ayam penyetah Cah Temanggung itu ada namanya Prabu Berkah. Nah, Prabu Berkah gratis es teh itu di ayam penyetah Temanggung ya. Itu banyak yang tanya. Saya ditanya seorang ustaz, Abi juga pernah ditanya gitu. Kenapa kok nggak Jumat Berkah? Biasanya orang-orang tuh kalau gratis itu Jumat Berkah. Ini kenapa Rabu Berkah? Saya menjawab karena Rabu itu hari saya dilahirkan. Jadi saya itu wetone saya itu Rebu. Makanya di situ es teh gratis. Jadi saya itu niatnya saya sedekah es teh setiap hari Rabu. Itu tak awalin, tak niatin dari awal. Dari itu dipasang itu. Jadi walaupun saya sudah lupa niatnya berbuat baik, bersedekah es teh itu ya mudah-mudahan niatnya udah dulu ya. Jadi langsung berkesinambungan insya Allah. Jadi sangat di hati sih ya, lewat kan moco orang buat berkah ya, nonton ini aku pahamin berarti benar sesuai yang ditanyakan seorang ustaz ke saya. Nah, itu karena hari Rabu. Jadi kalau kealihan hari apa waktunya ya sudah sedekah misalnya permen apa terserah. Pokoknya kita melakukan kebaikan karena kita kan jarang puasa. Artinya kalau sunnahnya banget puasa untuk mengagukan hari-hari istimewa itu puasa. Rekan-rekan yang saya muliakan. Nah, karena Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Jadi kalau yang di sini inna anzalnahu fi lailatul qadr, ini adalah Al-Quran turun pertama kali. Al-Quran 30 juz itu turun begitu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit pertama dunia. Makanya kemarin tuh Pak Ade cerita, Pak, kenapa kok Lailatul Qadar kok nggak tanggal 17 gitu? Wong nuzul Quran kan 17. Kalau tanggal 17 itu turunnya ayat Al-Quran Al-Alaq. Nah, ini beda ya. Jadi kalau yang Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran satu utuh. Itu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah turun ke dunia lewat malaikat Jibril itu sudah berupa per ayat, per apa, dia sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bisa kita renungkan begini loh, Pak. Ini Al-Quran itu kalamnya Allah ya mas, kalamnya Allah kan. Allah berkata-kata kemudian diturunkan kepada manusia untuk kita bacakan. Coba, ini sebenarnya kita tuh dimuliakan banget sama Allah dulu. Kan kalimatnya Allah, kita disuruh mengucapkan, padahal kita tuh orangnya apa sih? Kita tuh orangnya yang bau kayak gini, banyak dosa dan sebagainya. Tapi kok disuruh lisan kita tuh mengucapkan kalamnya Allah. Misalnya gini,
apa namanya, penyair itu siapa ya? Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga bikin syair. Saya berdarah. Iya, setelah selesai bilang gini, Mbak, sini Mbak, siapa namanya? Taufan, tolong bacakan. Angkat bangganya kita kan, saya disuruh bacakan di depan orang banyak. Asli karyanya Arya Dwi Pangga. Wah gitu, amazing gitu. Ini luar biasa loh Mbak. Ini bongkok harusnya. Nah kita itu Allah yang kayak gitu itu. Allah itu kalamnya Allah diturunkan diturunkan kepada kita untuk kita bacakan sewaktu-waktu. Nah kayak gini kok masih mau tuh, coba gimana? Ya harusnya kita nggak males lagi, walaupun kemarin sudah kita bahas yang penting istiqomah walaupun sedikit, tapi pastikan satu hari itu baca, karena Al-Quran itu luar biasa. Dan harus seneng kalau itu kul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Kul bifadlillahi itu tafsiran ulama adalah Al-Quran gitu. Katakanlah dengan karunia Allah itu maksudnya Al-Quran. Nah dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah itu falyafrahu, maka kamu hendaknya bahagia, hendaknya gembira dengan Al-Quran itu. Jadi ketika ibunya Azam tanya ke Mbak Sofi, Mbak sama ngopo sih mesame seneng guyang-guyang, aku seneng banget sama Al-Quran gitu. Mbak kok mesame seneng THR, THR seneng THR. Ya mesame senengnya itu harusnya ya Allah saya ada Quran, diberi Quran sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi kita harus mesame harus seneng banget. Kemudian kalau kita ini di sini kan gitu ya, di Lailatul Qadar itu nanti tulisannya adalah malam itu sangat mulia. Kenapa malam sangat mulia? Karena dia berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Jadi kalau kita itu sungguh-sungguh berhubungan dengan Al-Quran, dengan cinta kepada Al-Quran, maka nggak usah dikhawatirkan kehidupan dunia ini, pasti kita akan mulia. Kertas dia sama-sama kertas, kertasnya sama, yang satu dijadikan Al-Quran, yang satu dijadikan majalah, itu mesti mulia Al-Quran kan. Majalah itu dibaca, dibuang, dijadikan tempat duduk, kadang-kadang untuk bungkus nasi padang. Tapi kalau Al-Quran itu Masya Allah mulia, diciumin tiap hari. Ada kulit sapi ya, kulit sapi ini yang satu dijadikan rebana, yang satu dijadikan sampul mushaf Al-Quran, ini mestinya mulia sampul Quran. Jadikan rebana tempelin terus setiap hari kan, apalagi dijadikan drum band itu tidak hanya pakai tangan, dia mukusnya itu kan dijadikan sange. Artinya apa? Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran itu pasti mulia. Kita dekat-dekat dengan kipas, itu pasti efeknya dingin. Kalau kita menceburkan diri ke air, itu efeknya basah. Kalau kita dekat dengan api, mesti panas, karena sifatnya api memang panas. Nah, kalau kita dekat dengan Al-Quran, itu pasti mulia, karena Al-Quran itu mulia. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang mulia. Jadi Al-Quran itu datanya itu udah mulia, maka siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia, pasti banget mulia. Allah punya nabi-nabi, ratusan ribu nabi itu, tapi nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad adalah pembawa Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena Jibril adalah penyampai wahyu Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan mulia. Kenapa? Karena di sana diturunkan Al-Quran. Malam juga demikian ya, yang kita bahas itu adalah Lailatul Qadar, yaitu sangat mulia. Intinya rekan-rekan yang saya muliakan, ketika kita baca Al-Quran serius, kita pasti mulia. Bahkan Al-Quran itu akan bisa mensyafaati. Nah ini hebatnya Al-Quran itu, ulama menyampaikan syafaat Al-Quran itu adalah sebelum kita masuk neraka. Kalau syafaat Nabi itu adalah kalau syafaat Nabi itu sesudah masuk neraka. Jadi orang-orang yang banyak dosa kemudian masuk ke neraka, disyafaati sama Nabi, diangkat dari neraka ke surga. Kalau Al-Quran mensyafaati, itu adalah sebelum orang itu masuk neraka.
Jadi udah disapa sama Al-Quran. Ini luar biasa. Pokoknya luar biasa. Pokoknya dunia akhirat lah kalau Al-Quran itu. Siapa yang sibuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran gitu ya, kemudian dia itu mentadaburinya, mengamalkannya, itu nanti itu dia akan diberi oleh Allah sesuatu yang walaupun dia tidak meminta. Dan orang-orang yang banyak meminta satu kampung untuk minta semua doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jauh dari Al-Quran, maka dia tidak akan diberi sedahsyat sebaik yang Allah berikan kepada orang-orang yang sibuk dengan Al-Quranul Karim. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, maka ini kita angan-angan saja, ini apa satu ayat ya, satu ayat ini luar biasa di Al-Quran itu, Masya Allah, saking luar biasanya. Idealnya adalah untuk tidak hanya dibaca ya. Saya pernah baca kisah di sebuah desa terpencil di luar negeri. Itu desa itu di tepi sungai, yang sungainya itu jernih banget. Kemudian ada kakek-kakek itu baca Al-Quran tiap hari. Cucunya ini protes, kakek itu kenapa sih baca Quran terus tiap hari, kan kakek nggak ngerti artinya gitu. Itu percuma saja, mubazir lah, kayak buang-buang waktu gitu. Kemudian kakeknya bilang, Cung, coba kakek ambilkan air di sungai itu, bawa sini. Ambil, dia pakai ember. Kakeknya bilang, jangan pakai ember, Cung, pakai keranjang tuh yang di dapur. Nah, pakai keranjang di dapur. Cucunya itu ngikut aja. Akhirnya dia datang ke sungai, ambil air pakai keranjang itu yang bolong-bolong, kemudian sampai ke kakeknya itu air udah habis. Terus kayak gitu, kayak aku nggak bisa ngambil, itu keranjangnya bolong-bolong kayak gini. Coba kamu lari lebih cepat lagi, yuk lari lebih cepat lagi, tetap aja nggak bisa. Lebih cepat lagi, tetap aja airnya udah tumpah. Kemudian kayak bisa menyerah, saya nggak bisa ngambil air pakai keranjang ini. Kemudian kakeknya bilang, Cung, kamu ketika kamu ngambil keranjang ini, keranjangnya bersih apa kotor? Kotor banget, kayak udah lama banget keranjangnya nggak pernah dicuci gitu. Terus sekarang kamu ngambil air kayak gini, itu keranjangnya jadi bersih apa enggak? Nah, bersih banget, kayak ini lihat sendiri kakeknya. Keranjangnya tadinya kotor, sekarang jadi bersih gitu. Nah, kakeknya bilang, nah itulah Cung, kalau kamu baca Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, walaupun nggak ngerti artinya, tetapi kalau kamu ikhlas, hati kita akan jadi bersih, hati kita akan tenang, hati kita akan menjadi sakinah, bahagia. Begitulah Al-Quran itu. Dan Al-Quran ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kita baca Al-Quran kan nggak ngerti artinya ya, tapi semakin baca semakin semangat. Benar nggak Mbak? Semangat kan? Iya. Padahal nggak ngerti artinya. Coba kita bayangkan, kita beli novel sekarang, 300 halaman, kemudian bahasanya Prancis. Kita nggak ngerti bahasa Prancis itu gimana, cara bacanya juga bingung gitu. Bisa nggak kira-kira kita baca 5 halaman? Nggak kuat kita. Atau bahasa Jepang gitu, novelnya bahasa Jepang, kita nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti. Tapi kita ketika baca Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka minal mursalin ala siratin mustaqim, sampai rampung, berminggu-minggu diulang setiap hari Jumat itu, kok nggak bosen gitu, kok asik saja gitu. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak hanya itu ya, harapannya adalah kenapa kita kosong nggak ngerti gitu. Kadang-kadang se-Indonesia ini Masya Allah ya, mudah-mudahan kita dijauhkan. Indonesia ini kan mayoritas Muslim, tapi kalau yang bisa baca Al-Quran siap berapa coba? Ada nggak 50%? Tak ada. Kemudian yang bisa sama artinya, maksudnya yang dia belajar sama artinya, adakah 25%? Nggak ada. Yang bisa mentadaburinya misalnya sangat-sangat sedikit. Padahal Al-Quran itu adalah petunjuk kita. Makanya sesungguhnya fungsi belajar tajwid yang pertama-tama kali itu adalah biar kita tuh pengucapannya jelas. Bukan ini panjangnya sekian, matnya sekian, dibaca mat, berapa harokat, bukan itu sebenarnya tujuan utamanya aslinya itu. Tetapi biar kita itu sebelum kita mentadaburnya, biar kita tuh jelas baca Al-Qurannya itu jelas. Nah misalnya saya bilang kayak gini, Pak D, ini misalnya ya, yang panggung, yang kosan gong,
mau paham gitu. Padahal saya tuh mengatakan saya dari Pasar Temanggung, yang dari Pasar Temanggung. Cuman kan susah. Nah kalau baca Quran kok kayak gitu. Nah, makanya ini akhirnya tajwid, akhirnya kita tajwid. Aslinya tujuannya tuh kayak gitu loh. Bukan untuk Korea misalnya kayak gitu, bukan, tapi biar kita tuh jelas. Nah setelah jelas kita bisa mengartikan, bisa mentadaburi dan sebagainya sehingga kita tuh bisa mengamalkan. Karena tanpa ditadaburi kita nggak akan bisa mengamalkan. Sebagai tanda tadi kita sampaikan awal, sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, bukan bulan puasa. Nah, itu maksudnya rentetannya yaitu benar, itu bulan Ramadan, bulan puasa itu benar banget. Cuman secara prioritasnya itu awalnya adalah diturunkannya di dalamnya Al-Quran. Kemudian jika kamu menjumpai Ramadan maka puasalah, dalam arti disuruh mengagungkan. Nah kita lihat yang saya muliakan, maaf nih Pak Salah. Ini aja dulu satu ayat, insya Allah bisa dilanjutkan ke ayat yang berikutnya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, memang ketika kita ngaji apa saja sebenarnya, ngaji kampus satu makalah itu bisa berjam-jam kalau kita bedah secara pelan-pelan, secara ilmiah, secara kita tadaburi gitu. Ini kan kita baru berbicara, ini sebenarnya kalau kita tadaburi lagi kita ada anzalnahu. Ini kan kalau artikan di sini kami menurunkannya. Ya, menurunkannya ini kan nya siapa? Tidak ada nih sebelumnya itu. Nya siapa? Kalau kita ngomong dulu ketika Pak Bartumai bilang ada imam yang baca apa tuh doa tahlil. Kok tiba-tiba Allah maghfirlahu warhamhu kan gitu ya. Nah sama ini tiba-tiba kayak gitu nih, anzalnahu gitu, runya itu kemana gitu, nyanya itu kemana gitu. Nah ini kapan-kapan selalu kita bahas ya, tapi hari ini kita baru berbicara inna anzalnahu yang secara umum saja memang memakan waktu yang banyak. Itulah ngaji. Jadi kalau Umar bin Khattab ngaji surat Al-Baqarah itu 10 tahun. 10 tahun baru baru berpindah dari surat Al-Baqarah. Itu Umar bin Khattab itu. Nah kita kepengennya yang khatam. Kemarin Ustaz Asyik itu kepengennya kita ngaji ihya yuk. Jangan, kita aja belum. Itu kepengen ngaji ihya gitu. Padahal itu Masya Allah. Ya insya Allah kita terus ngaji terus ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.